Pernah nggak sih kamu ngerasa HP kamu tuh tiba-tiba panas banget? Padahal cuma buka YouTube atau ya sekedar scrolling IG aja. Atau mungkin cuma main game ringan, tapi ya HP-nya udah berasa panas banget. Nah, kalau kamu juga pernah ngerasain hal yang sama, sebenarnya ada beberapa alasan kenapa HP kamu tuh bisa terasa panas banget. Padahal kamu cuma scroll-scroll aja. Jadi, ada 3 penyebab utama yang biasanya bikin HP kamu tuh suhunya naik secara drastis. Yang pertama, HP kamu tuh kebanyakan kerja, atau yang bisa dibilang sebagai multitasking yang berat. Yang kedua, kamu sering main HP, tapi sambil di-charge. Dan yang ketiga, faktor lingkungan. Misalnya kamu pakai casing yang tebel banget, jadi nggak ada ruang untuk udara keluar dari HP kamu. Atau ruangan kamu tuh terlalu panas, jadi ya nggak ada sirkulasi udara yang baik. Nah, sekarang aku bakal bahas dulu dari yang paling pertama, yaitu beban kerja HP yang terlalu berat. Nah, meskipun kelihatannya kamu cuma buka satu aplikasi aja, kayak Instagram atau YouTube, sebenarnya di belakang layar HP kamu tuh bisa aja lagi kerja keras. Tanpa kamu sadari, aplikasi lain kayak WhatsApp, TikTok, bahkan game yang belum kamu tutup sepenuhnya, itu tuh masih jalan. Dan semuanya itu pakai tenaga dari satu tempat, yaitu prosesor. Nah, prosesor ini ibaratnya itu kayak otak dari HP. Dan gak semua prosesor itu punya kekuatan yang sama. Kalau kamu pakai HP yang bukan kelas flagship, biasanya prosesor di dalamnya itu memang tidak didesain buat kerja berat dalam waktu yang lama. Jadi pas multitasking, panasnya mulai kerasa dan kadang-kadang performanya itu turun sendiri. Atau yang bisa kita sebut sebagai throttling. Beda cerita kalau misalnya kamu pakai handphone flagship. Prosesor mereka tuh jauh lebih efisien dan punya sistem pendingin yang lebih bagus. Jadi walaupun kamu buka banyak aplikasi sekaligus, panasnya itu nggak langsung naik secara drastis. Karena ya mereka punya sistem pemerataan panas yang lebih bagus. Tapi ya bukan berarti aman juga. Kalau misalnya dipaksa terlalu lama untuk bekerja berat, handphone manapun pasti bakal ngerasa panas. Nah, sekarang kita masuk ke kebiasaan yang kedua, yaitu main HP sambil dicas. Nah, meskipun kelihatannya kamu cuma buka satu aplikasi aja, sebenarnya di belakang layar HP kamu tuh lagi kerja keras. Soalnya ketika kamu scroll atau nonton video, dia juga lagi isi daya dari chargernya. Jadi ada 2 aktivitas berat yang harus dijalankan oleh HP kamu secara bersamaan. Nah, hal itulah yang bisa bikin HP kamu suhunya naik secara drastis. Itu ibarat kayak kamu nyuruh HP kamu buat ngisi tenaganya, tapi ya sambil disuruh kerja berat juga. Hasil akhirnya ya panasnya jadi double. Tapi kenapa panasnya bisa menjadi double? Karena dalam kondisi normal saat kamu ngecas, suhu baterai memang akan naik sedikit dan ya itu wajar. Tapi kalau misalnya ditambah lagi dengan aktivitas berat, apalagi dalam waktu yang bisa dibilang cukup lama, suhu itu bisa naik jauh lebih cepat. Bahkan dalam beberapa HP mereka bakal ngasih peringatan atau langsung nurunin performanya biar nggak overheating. Tapi kenapa bisa begitu? Karena panas dari charging dan panas dari prosesor kamu ketemu di satu titik yang sama. Ini bikin suhu HP kamu naik secara drastis dalam waktu yang singkat. Dan kalau misalnya kamu keseringan melakukan hal ini, efek jangka panjangnya pun nggak bakal bagus buat HP kamu. Baterainya jadi gampang rusak dan komponen yang ada di dalam HP kamu umurnya juga bisa jadi lebih pendek. Apalagi kalau misalnya kamu pakai charger yang bukan bawaan dari HP kamu. Itu bisa bikin resikonya makin besar. Kenapa begitu? Karena arus listrik yang masuk ke HP kamu itu bisa nggak stabil dan itu bisa bikin proses pengisiannya jadi kurang efisien dan makin panas. Jadi kebiasaan yang kelihatannya simpel kayak gini tuh sebenarnya bisa ngasih beban yang double ke HP kita. Kalau misalnya terus-terusan dilakuin dalam jangka yang panjang, bukan cuma performa aja yang ngedrop, tapi umur HP kamu juga bisa makin pendek. Nah, sekarang kita masuk ke penyebab yang ketiga, yaitu faktor lingkungan. HP kamu juga bisa cepat panas bukan cuma karena multitasking yang berat atau main sambil dicas. Tapi kadang justru karena kamu pakainya di tempat yang panas atau di ruangan yang nggak punya sirkulasi udara sama sekali. Misalnya kamu lagi tiduran di kamar yang kipas anginnya mati, jendelanya ketutup, terus kamu lagi scroll TikTok. Suhu ruangan yang memang udah panas itu pelan-pelan bisa bikin suhu HP kamu ikut naik. Walaupun kamu nggak buka banyak aplikasi atau bahkan kamu nggak sambil ngecas. HP kamu masih bisa tetap overheat karena pengaruh suhu yang ada di sekitarnya. Dan kalau misalnya memang panasnya udah dari lingkungannya, HP kamu itu nggak bisa dingin sendiri karena sistem pendinginnya bukan kayak kipas di laptop atau AC. Jadi makin lama kamu pakai di kondisi yang kayak gitu, ya makin tinggi juga untuk suhunya. Dan itu juga ngaruh ke performa dari HP kamu. Nah, ada satu hal lagi yang kadang-kadang orang itu masih sepelein, yaitu casing. Aku tahu waktu beli casing kebanyakan dari kita pasti cari desainnya yang keren atau warnanya yang lucu, dan itu wajar-wajar aja. Tapi sebenarnya casing juga bisa memengaruhi suhu HP kamu.
Kalau kamu pilih casing yang terlalu tebal atau bahannya itu bisa bikin panas dari HP kamu itu nggak keluar, maka itu juga bisa bikin suhu HP kamu makin naik. Apalagi kalau misalnya kamu sedang main game atau buka aplikasi yang berat. Aku nggak bilang bahwa kamu harus cari casing yang punya fitur-fitur pendingin, tapi ya setidaknya pastikan casing yang kamu pakai itu nggak nutup rapat seluruh aliran udara yang ada di HP kamu. Jadi masih ada ruang buat panas itu keluar. Karena pada akhirnya semua hal kecil ini bakal ngaruh ke performa HP kamu juga. Dari suhu yang naik, baterainya jadi lebih cepat panas dan komponen di dalamnya jadi harus lebih kerja keras. Jadi walaupun kelihatannya sepele, faktor lingkungan dan hal kecil kayak casing pun bisa berdampak cukup besar kalau misalnya dibiarin terus-terusan. Nah, dari 3 penyebab tadi, mulai dari multitasking yang berat, ngecas sambil dipakai, sampai faktor lingkungan yang bikin suhu HP naik, pertanyaannya sekarang, apa yang bisa kita lakuin biar HP kita tetap awet? Yang pertama, coba mulai dari hal yang simpel dulu aja, tutup aplikasi yang nggak lagi dipakai. Mungkin kedengarannya sepele, tapi aplikasi yang jalan di latar belakang tuh sering banget nyedot RAM dan baterai kamu tanpa kamu sadari. Dan kalau terus dibiarkan, performa HP jadi menurun pelan-pelan. Yang kedua, kalau bisa hindari main HP sambil dicas. Karena panas dari pengisian daya ditambah lagi dengan panas dari aktivitas berat kamu bisa bikin suhu HP kamu jadi naik 2 kali lipat. Kalau misalnya memang harus banget buat dipakai sambil dicas, cobalah pakai power bank atau charger yang memang mempunyai fitur proteksi suhu. Sekarang udah banyak banget teman-teman charger dengan fitur seperti itu di pasaran. Yang ketiga soal casing. Kamu nggak harus cari casing yang punya sistem pendingin segala kok. Tapi ya setidaknya pilih yang nggak bikin udara panas dari HP kamu itu terjebak di dalam. Karena memang ada beberapa casing yang terlalu tebal atau bahannya memang kurang bisa melepaskan panas. Jadi pilihlah casing yang bahannya itu nggak terlalu nutup semua bagian dan masih bisa kasih ruang buat HP kamu itu mengeluarkan udara panasnya. Karena ya pada akhirnya yang bikin HP kita jadi gampang rusak seringkali bukan karena komponen di dalamnya, tapi ya bagaimana cara kita menggunakannya sehari-hari. Dan kalau kamu punya kebiasaan lain yang biasa kamu lakuin biar HP kamu tetap adem dan awet, boleh banget kok buat tulis di kolom komentar di bawah. Siapa tahu bisa bantu teman-teman yang lain juga. Kayaknya segitu aja yang bisa aku sampaikan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.